Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah Nuraini, NIM 1903020098 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep struktur data dan tipe data bentukan dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Ana Setiawan Prabowo Skom MA, Politeknik Negeri Cilacap. Tujuan saya membahas materi tersebut adalah agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menggunakan konsep struktur data dan tipe data bentukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas di sini adalah struktur data, hubungan algoritma dan struktur data, perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data, kemudian ada abstract data type atau ADT. Apa sih struktur data? Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Jadi, struktur data itu adalah cara penyimpanan cara penyimpanan data pada memori komputer supaya lebih efektif. Kemudian, hubungan algoritma dan struktur data. Nicholas Wirth berkata, algorithms plus data structures sama dengan programs. Maksudnya adalah, yang disebut dengan program adalah apabila algoritma digabungkan dengan struktur data, maka akan menjadi sebuah program. Apa sih algoritma? Algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah komputer atau pemrograman. Ciri-ciri algoritma yang baik, yang pertama adalah input. Ada minimal 0 input atau lebih, kemudian ada output, di mana minimal output adalah 1, kemudian ada definite, ada kejelasan apa yang harus dilakukan, kemudian ada efektif, jadi langkah yang harus dikerjakan itu harus efektif. Kemudian ada net atau langkah dapat di stop secara jelas. Perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Tipe data adalah pola representasi suatu data di dalam komputer yang berguna untuk mendefinisikan sebuah objek data yang akan digunakan dalam sebuah program. Kemudian, objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Kemudian ada struktur data, yaitu cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, jadi bedanya adalah tipe data ini adalah pola representasinya, objek data ini adalah kumpulan elemennya, kemudian struktur data ini adalah cara penyimpanan datanya. Selanjutnya, mengenai abstract data type atau ADT. Jadi, sebenarnya tipe data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tipe data dasar. Contohnya adalah char, integer, float, dan boolean. Kemudian yang kedua itu adalah tipe data bentukan. Contohnya adalah type def dan struct, atau disebut juga sebagai abstract data type or ADT. Contoh tipe data bentukan, yang pertama adalah type def, yang kedua adalah struct, yang ketiga adalah type def struct, yang keempat adalah array of struct, yang kelima adalah struct of struct. Nah, type def ini apabila kita ingin membuat sebuah tipe data baru dari tipe data yang sudah ada atau tipe data lama. Jadi kita menggunakan keyword type def, kemudian tipe data lama, kemudian nama tipe data barunya adalah apa gitu. Contohnya seperti ini. Type def integer angka. Jadi integer ini merupakan tipe data dari variabel angka. Tapi angka ini akan diubah menjadi tipe data dari variabel umur. Begitu pula dengan full decimal. Decimal ini adalah variabel dari tipe data float. Tapi decimal ini akan diubah ke dalam tipe data baru untuk variabel nilai. Begitu pula dengan tipe data huruf dan string yang akan diubah untuk menjadi tipe data variabel kelas dan nama. Kemudian ada struct. Struct itu adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Nah, untuk umumnya seperti ini. Struct, tipe data, nama variabel, tipe data nama variabel, kemudian nama struct. Nah, ini contohnya adalah struct. Struct ini
Kemudian integer name, char nama, 20 ini adalah lebar data. Kemudian char class disimpan dalam struct mahasiswa atau MHS. Ini merupakan nama struct. Kemudian name, nama, dan kelas yang tadi ini merupakan member atau anggota. Disebut dengan elemen struct. Nah, contoh penggunaan tipe data struct untuk mengakses elemen dari struct gunakan tanda titik. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu MHS-nya karena ini merupakan nama struct-nya, kemudian titik baru kita masukkan nama elemennya. Begitu pula dengan nama kelas, seperti itu. Type def struct. Bentuk umum type def struct adalah seperti struct tadi, hanya di depannya ditambahkan dengan kata-kata type def. Ini contohnya, type def struct char processor, integer RAM, char VGA. Nah, nama struct ini adalah PC. Kemudian PC ini akan dijadikan tipe data untuk variabel Acer, Toshiba, dan Lenovo. Kemudian ada array of struct. Kita bisa mendeklarasikan array dengan tipe data bentukan seperti contoh di bawah ini. Di sini ada PCCom dengan array-nya adalah 10. Contoh penggunaannya ini, karena ini adalah tipe datanya dan ini ada variabelnya, maka yang kita gunakan di sini adalah variabelnya. Kemudian ini adalah variabel yang ada pada dalam type def struct yang ini tadi. Kemudian kita akan membahas struct of struct. Kita bisa menjadikan tipe data bentukan sebagai salah satu variabel dalam sebuah tipe data bentukan baru. Contohnya seperti ini. Kita membuat struct spec di sini yang di dalamnya ada variabel prosesor, RAM, dan VGA. Nah, struct spec ini akan dijadikan tipe data pada struct yang berikutnya, yaitu pada struct laptop. Jadi yang dimasukkan di dalam ini adalah speknya, kemudian variabelnya. Kemudian laptop ini adalah tipe data dari variabel LTP. Cara penggunaannya, pertama-tama kita tulis dulu variabel terbaru. Variabel terbarunya tadi kan LTP. Kemudian titik apa? Kita masukkan untuk harga. Terus kita masukkan variabel yang ada di dalam struct ini adalah compi. Variabel dengan tipe data spec. Kemudian kita masukkan prosesor di sini. Prosesor ini merupakan variabel dari struct spec tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh program. Ini merupakan contoh program dari type def, di mana integer angka, full desimal, char huruf, char string akan diubah ke dalam tipe data baru, yaitu angka umur, desimal nilai, huruf kelas, dan string nama. Ini merupakan output. Jadi nanti kita akan menginputkan nama, kemudian umur, kelas, dan IP. Di sini kita akan memunculkan atau menghasilkan output Ummu Habibah, yaitu sebagai nama dari kelas TI1C. Ini merupakan kelas yang telah kita inputkan. Kemudian berumur adalah inputan umur pada source code yang ini. Nah, kemudian IP 4. Kemudian ini merupakan contoh dari struct integer name, char nama, char kelas ini kita gabungkan ke dalam struct MHS. Kemudian untuk memanggilnya, untuk menginputkannya, kita gunakan terlebih dahulu nama struct-nya, kemudian baru titik dan variabelnya. Kemudian ini outputnya seperti ini, hampir sama seperti tadi. Kemudian kita akan membuat yang selanjutnya adalah type def struct. Type def struct di situ nama struct-nya adalah PC. PC itu memiliki variabel baru juga yang namanya Acer, Toshiba, dan Lenovo. Ini ya. Untuk memanggilnya sama seperti tadi. Kita lihat dulu variabelnya. Di sini misalkan kita memasukkan variabel Acer, kemudian kita harus masukkan RAM di sini. Ini adalah gambar outputnya. Kemudian untuk ini adalah contoh dari array struct. Ini adalah contoh dari
Ini adalah contoh dari array struct. Di sini ada array-nya, rececom 9. Ini merupakan outputnya. Dan yang terakhir adalah struct of struct. Jadi kita membuat struct spec, kemudian spec ini kita jadikan tipe data pada struct laptop. Ini adalah outputnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.